Saya adalah mahasiswa. Saya ingin sewa kamar di sini. Kenapa kamu tahu di sini ada kamar kosong? Saya sudah mencari berhari-hari, tanya semua rumah. Nenek melihat kartu punya Xiaoma. Langsung kasih dia kunci. Buka pintu kamar samping. Tidak hanya kecil saja. Bahkan barang yang bagus juga tidak ada. Walaupun sederhana seperti ini. Tapi ini adalah kamar satu-satunya yang Xiaoma bisa sewa. Dia ingin nego dengan nenek. Tapi nenek membuat sulit untuk dia sebelumnya. Mungkin dia tidak mau. Siswa miskin gimana mau sewa? Kau lihat. Pasti nanti dia akan datang bahas soal duit sama saya. Saya mau sewa. Oke. Berapa duit? 700. Murah kan? 560 ya. 700. Kalau gak mau, gak apa-apa. Tidak ada pilihan untuk negosiasi. Xiaoma hanya bisa sewa kamar kecil ini dengan 700 sebulan. Bisa dikatakan akhirnya ada tempat tinggal juga. Di musim dingin punya Beijing ini. Orang yang sayang sama hidup ini tidak mungkin membenci situasi saat ini. Xiaoma sebarkan karpet merah di lantai. Menggunakan batu untuk tutupi lubang di tembok. Bersihkan kaca jendela. Bahkan taman di depan kamar. Juga diberesin sama Xiaoma. Nenek duduk di dalam rumah melihat keluar. Aneh ya. Sudah puluhan tahun belum pernah melihat depan rumah kesibukan seperti ini. Di dalam rumah ada banyak barang bekas. Xiaoma beresin barang sampah. Dan jual mendapatkan sedikit uang. Nenek itu langsung marah. Karena Xiaoma memutuskan secara sewenang-wenang. Sudah hidup di rumah orang. Xiaoma juga tidak banyak omong. Hanya bisa diam melihatnya. Dinginnya utara. Membuat keran air beku. Xiaoma tidak punya pengalaman, hanya diam melihat. Nenek mengetuk ke jendela. Masak air lalu siram. Setelah siram air panas. Air dari keran juga jadi hangat. Hal-hal sepele dalam hidup bukan hanya itu. Boleh menggunakan dapur ibu untuk masak nasi gak? Kau ganti gas? Xiaoma ditolak tapi tidak marah. Pergi beli kompor listrik. Tapi ketika baru masuk ke rumah, dipanggil sama nenek itu. Kamu pergi beli apa? Kompor listrik. Bagaimana token listrik? Listrik lebih mahal dibanding gas. Panci belum panas. Listrik sudah habis banyak. Sekarang Xiaoma baru tahu. Kenapa nenek senyum seperti itu? Hanya sedih dan copot-colokan listrik. Zaman ini, orang tidak punya apa-apa tidak bisa beli ponsel. Ada yang penting ingin menelepon. Hanya bisa pinjam telepon punya pemilik rumah. Tapi ketika selesai, nenek mengetuk ke meja. Bayar 1.200. Jangan seperti nenek. Ketika tidak bisa nego. Xiaoma ingin pasang di kamar dia. Nenek juga tidak setuju. Akhirnya, kedua orang hanya bisa saling mengalah. Setiap bulan uang telepon rumah ibu habis berapa? Lebih dari 110 R. Sekarang gininya. Setiap bulan nenek bayar segitu kan? Juga jangan bayar lebih. Yang sisa aku yang bayarnya? Aku bisa. Kali ini, Xiaoma telah menang. Nenek duduk di jendela. Melihat Xiaoma pasang kabel listrik. Telepon rumah baru. Seperti senyuman Xiaoma. Walaupun masalah telepon rumah. Nenek begitu ketat. Tapi masalah kulkas. Sangat dermawan. Hanya menggunakan satu ikan koi. Jadi dia bisa menggunakan kulkas. Saya paling suka makan ikan koi. Beli 1 ekor, tidak usah banyak. Setelah masalah kulkas beres, Xiaoma menemukan kamar kecil dia seperti kulkas. Pakai semua pakaian. Masih dingin tidak bisa tidur. Pagi hari berikutnya, Xiaoma demam. Bawa ikan koi bertemu dengan nenek. Ingin 1 kompor. Nenek sedang hangatin kasur. Buka mulut dan ucapkan kata-kata dingin. Nanti punya uang buat beli rumah, tidak akan dingin lagi.
Xiao Ma hanya bisa pergi beli kompor. Ketika di luar sudah gelap, diam-diam pasang kabel listrik ke meteran listrik punya nenek itu. Ketika pulang langsung nyala kompor. Musim dingin di Beijing akhirnya juga tidak sulit lagi. Sampai suatu hari, Xiao Ma melihat kabel telepon dia dipotong. Dia langsung lari ke kamar nenek. Telepon rumah ada masalah apa? Sudah potong. Kenapa? Tengah malam menelepon. Berisik, saya tidak bisa tidur. Tidak boleh seperti itu. Aku ada banyak hal yang harus menggunakan telepon rumahnya. Kalau gitu aku pakai punya neneknya. Aku kan yang bayar. Cepat pasang lagi. Saya tidak perlu kamu bayar tagihan. Saya juga tidak biarkan kamu menggunakan telepon lagi. Nenek kepala keras tidak mau mendengarnya. Xiao Ma tidak bisa menahan lagi. Pergi ingin nego harga sama nenek itu. Tentu saja tidak ada yang mau kalah. Xiao Ma, nenek tidak izinkan kamu pasang lagi. Kalau gak mau kamu pindah saja. Besok langsung pergi. Oke, besok pergi. Aku sudah dapat kamar baru. Kamu cepat pergi. Di sini tidak butuh kamu lagi. Nenek benar-benar jahat. Tentu saja tidak ada yang peduli. Kau adalah gadis muda yang nakal. Juga tidak ada yang mau sama kamu. Buta. Harus mengatakan nenek ini sudah tua. Setelah selesai bertengkar, pegang dada masuk ke dalam rumah. Langsung minum obat buat jantung. Xiao Ma juga panik. Langsung bawa air hangat dan obat. Tidak berani berantem sama nenek lagi. Tapi nenek masih usir keluar. Walaupun di luar Xiao Ma bilang sudah mendapatkan kamar baru. Tapi bagi siswa yang tidak punya masukan, bagaimana bisa langsung pindah ke tempat lain? Akhirnya, hanya bisa menelan air mata dan tetap di sini. Naik sepeda keluar cari kosan sepanjang hari. Balik ke rumah. Melihat pintu sudah dikunci. Nenek melihat Xiao Ma pulang. Langsung marah dengannya. Bajingan, berani diam-diam pakai pemanas kamar. Berani curi listrik punya saya. Kau membuat saya marah sampai copot gigi ini. Kamar tua itu akan terbakar. Kau ingin bunuh saya ya? Ternyata lupa matiin. Karena watt terlalu gede. Membuat satu gang ini mati lampu. Bahkan polisi juga datang ke rumah. Xiao Ma hanya bisa pergi ke kantor polisi untuk bayar denda. Keluar dari kantor polisi. Hati Xiao Ma hancur. Malam kedinginan tidak bisa tidur. Hanya bisa makan mie. Gadis kecil memutuskan. Kali ini harus pindah dari sini. Tidak perlu bertemu dengan nenek jahat ini lagi. Tapi hubungan dari orang sama orang itu sangat menakjubkan. Melihat Xiao Ma akan pergi. Nenek menjadi lembut. Takut Xiao Ma akan pergi. Hanya dia sendirian tinggal di sini. Mungkin karena sudah tua. Suka ada orang lewat. Nenek merasakan. Gadis seperti Xiao Ma. Ada sifat sangat mirip dengannya. Melihat calon istri dari cucu. Sangat cocok dengannya. Dalam kamar saya ada buah. Kamu mau makan gak? Dibawa sama cucu saya. Cucu nenek kerja apa? Kuliah IT. Sepertinya benar mempelajari jurusan itu. Cucu sangat baik. Oke. Kenalinya. Mendengar jawab punya Xiao Ma. Nenek tidak hanya suruh cucu pasang telepon rumah lagi. Bahkan menolak pasangan suami istri yang mau sewa kamar dengan harga lebih mahal. Kedua orang ini punya sifat yang sama. Dan akhirnya ada waktu tinggal bersama dalam damai. Sudah mau akhir tahun. Xiao Ma membuat suasana menjadi hidup. Dekor rumah. Nenek melihat di dalam rumah menjadi ramai. Dalam hati sangat senang. Awalnya mengira dua tong mesiu ini bisa hidup bersama. Tapi dengan cepat meledak lagi. Karena Xiao Ma pergi bayar tagihan ponsel rumah. Melihat tagihan 1 juta lebih. Lebih banyak dari uang sewa kontrakan dia. Tidak ada yang mau ngakui. Dan bertengkar terus. Xiao Ma tidak bisa berantem dengan nenek tua. Hanya marah dan langsung lari keluar. Nek juga tidak berhenti. Keluar.
Tarik lentera yang Xiao Ma baru pasang. Lalu injak sekali. Melihat di dalam rumah berantakan. Sekarang nenek baru gak marah lagi. Besok cucu datang bertemu dengan nenek. Nenek sekarang baru tahu. Cucu dia yang menelepon membuat tagihan menjadi gede seperti itu. Cucu juga tidak banyak omong. Hanya tinggalkan 700 Rp dan pergi. Nenek tahu dia salah. Benar-benar menyesal. Langsung pergi beli lentera baru. Mendekorasi ulang halaman kecil. Tanggal 30. Sudah selesai masak. Tapi nenek tidak makan. Melihat keluar gerbang. Dia sudah menunggu Xiao Ma. Menunggu sampai tengah malam. Xiao Ma baru pulang. Nenek keluar. Mengetuk pintu kamar Xiao Ma. Akhirnya Xiao Ma keluar juga. Dengan suara petasan malam tanggal 30. Kedua orang ini mulai makan bersama. Musim dingin akan datang ke musim semi, cuaca semakin hangat. Xiao Ma dengan cepat tarik nenek dari dalam selimut keluar. Dan bilang kampus suruh rekam video. Dia ingin rekam satu hari punya nenek dari kota Beijing. Xiao Ma langsung menggunakannya. Ingin nenek membuat babao. Terus ingin nenek berjemur di luar. Sampai ngantuk juga harus rekam ulang. Tapi hari punya nenek ini sangat sederhana. Bangun lalu tidur lagi. Bangun langsung makan. Selesai makan langsung tidur lagi. Hidup sangat membosankan. Nenek tidak tahu harus melakukan apa. Ambil lencana merahnya yang sudah lama tidak digunakan. Berpura-pura berpatroli di gang. Tetangga melihat itu. Juga ikuti permainan punya mereka. Dari tetangga. Xiao Ma lebih mengerti hidup susah punya nenek. Nenek ini bukan orang biasa. Pernah menjadi tentara. Pernah naik kuda. Selamatkan banyak orang. Kakek sudah meninggal. Menikah tahun kedua sudah meninggal. Hidup ini tidak punya anak. Adopsi satu anak. Jika omong fashion. Harus melihat kaos punya nenek tetangga. Selesai makan malam. Akhirnya Xiao Ma juga selesai rekamnya. Pandangan matanya telah diubah oleh hantu aru-aru, sehingga orang yang telah dirasukinya akan menurut saja kemana ia akan dibawa. Tidak bayar? Uang apa? Aku tidak punya uang. Ada di TV gak? Kalau gitu ngapain siksa nenek? Xiao Ma dan nenek menjadi lebih dekat lagi. Sebelumnya kalau mau pakai kulkas harus beli ikan koi. Sekarang kulkas penuh. Langsung ambil barang punya nenek keluar. Walaupun di luar nenek masih omong. Tapi tidak marah seperti dulu lagi. Musim ini kamar Xiao Ma panas. Langsung lari ke kamar nenek untuk tidur. Nenek masih suka omong. Tapi kata-kata ada teguran. Kau coba lihat, sekarang tempat ini sudah menjadi rumah kamu. Mau ngapain terserah. Nanti juga jangan usir saya. Xiao Ma tidak peduli. Tidur di situ. Menunggu nenek tidur. Dia diam-diam keluar. Naik ke atap rumah ambil telur burung. Akhirnya dimarahin oleh nenek lagi. Lalu lapor ke kampus dia. Xiao Ma tahu dia salah. Juga bercanda padanya. Menunggu nenek tidak marah lagi. Langsung keluar. Nenek tidak marah lagi. Panggil Xiao Ma kemari. Kasih dia satu mangkuk telur ayam. Xiao Ma sepertinya tidak suka. Nenek mulai marah lagi. Dia bilang, telur burung tidak boleh dimakan. Jika kamu membuat rumah saya rusak. Kalau hujan harus melakukan apa? Xiao Ma tidak mau kalah. Hasilnya keesokan hari. Harus mandi hujan untuk perbaiki atap rumah. Emang bener? Tidak mendengar orang tua omong. Hari itu, Xiao Ma berantem sama pacar. Mandi hujan pulang ke rumah. Nenek khawatir mengetuk pintunya. Tapi Xiao Ma tidak keluar. Sampai besok. Xiao Ma keluar dari subuh. Tidak melihat nenek. Tapi ada anjing dan pacar punya Xiao Ma. Menelepon ke kampus. Tidak ada kabar punya Xiao Ma. Nenek sangat khawatir. Berapa hari kemudian,
Xiao Ma pulang juga. Nenek bilang pacar dia sangat khawatir. Tidak omong kalau dia khawatir untuk Xiao Ma juga. Kau sudah kurus. Bisu. Kenapa gak omong apa? Kenapa gak omong apa dan langsung pergi? Tidak mau telepon juga. Anak itu tidur di luar pintu berapa hari. Pikir kau tidak bisa menahannya. Kenapa kau kejam seperti itu? Saya juga kasihan sama dia. Kenapa bisa seperti itu? Itu tidak baik. Nenek tidak sekuat seperti awal. Dari omongan itu semua cinta. Musim panas lagi. Anak nenek datang. Di sini sudah lama. Baru kali ini Xiao Ma bertemu dengan anak nenek. Tapi dia hanya bawa 2 ekor ikan koi datang. Lalu langsung pergi. Ada waktu. Xiao Ma akan cuci rambut untuk nenek. Gunting rambut. Kebetulan masak buat nenek. Enak. Nenek ingin kasih Xiao Ma pinjam dapur. Tapi Xiao Ma tidak menjawab. Ternyata, dia dan pacar sudah mendapatkan rumah baru. Hari ini akan pindah keluar. Nenek sedih berbaring di tempat tidur. Tidak mau keluar. Xiao Ma juga tidak mau seperti itu. Dia mengerti hati nenek. Tapi dia harus pergi. Seperti anak menikah. Harus pergi jauh. Ketika Xiao Ma pergi, membuat rumah menjadi tidak ada daya hidup. Nenek mulai menghadapi kesepian dalam waktu terakhir kehidupan. Berapa hari kemudian, Xiao Ma pulang bawa barang sisa pergi. Nenek keluar. Datang ke kamar kecil itu. Melihat kamar pernah ada orang tempatin. Menjadi kosong lagi. Dalam hati tidak senang. Dia berbalik dan pegang tangan Xiao Ma. Kau ingin pindah? Langsung bawa semua barang pergi? Iya, aku sudah dapat tempat baru. Sesuatu yang kosong bukanlah sebuah ruangan. Tapi itu adalah hati nenek. Ketika sedang beres kamar sama pacar, Xiao Ma mendapatkan panggilan dari tetangga. Dia langsung lari ke gang itu. Masuk ke dalam rumah. Tapi nenek sudah tidak bisa omong lagi. Kau baru pergi. Dia langsung sakit. Terus memanggil nama kamu. Aku tidak mau pergi. Mulai sekarang aku akan sering main ke sini. Tapi, anak nenek ingin bawa nenek balik ke kampung. Karena cucu akan menikah. Ingin ambil rumah punya nenek. Sebelum pergi, dia pegang tangan Xiao Ma dengan erat. Muka sedih. Akhirnya tidak bisa lewat ban mobil yang sedang berjalan. Tapi anak punya nenek mengatakan kata-kata dingin. Saudara sendiri tidak mendekat itu. Tinggal sama orang luar. Baru berapa hari. Sudah sedih seperti itu. Emang sangat aneh. Ketika kau pergi, nenek tua itu terus memanggil nama kamu. Gue melihat bawa dia ke rumah kau sekalian saja. Lalu, Xiao Ma duduk di kereta lalu pindah ke bus. Datang ke kampung untuk negokin nenek. Kedua ketemu langsung pegang tangan. Nenek tidak bisa omong lagi. Xiao Ma bawa obat dari kota. Nenek langsung menangis. Mata Xiao Ma juga basah. Sekarang nenek seperti anak kecil ditinggalin. Di jalan pulang, Xiao Ma tidak bisa menahan lagi, terus menangis. Dia tidak menyangka. Kali ini adalah kali terakhir. Di jalan yang ramai itu, Xiao Ma mendapatkan kabar jika nenek sudah meninggal. Di momen itu, dia merasa hati sudah hancur. Mungkin, kau akan mengerti apa arti dari hubungan ini. Hubungan dari orang sama orang sangat menakjubkan, bukan? Dari kata, sayang. Walaupun kalian adalah pasangan atau teman, atau orang biasa bertemu di taman biasa. Berikan cinta yang tulus. Bisa merasakan kelembutan dunia. Xiao Ma datang ke rumah itu lagi. Melihat rumah sudah dibagusin. Ada banyak tampilan baru. Kali ini, dia tidak masuk ke dalam. Karena, di situ tidak ada orang yang dia kangen lagi. Waktu itu, salju di dalam gang sangat tebal. Tapi hati orang-orang itu hangat.